Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dari bacaan pertama, Yesaya mewartakan kepedulian Allah yang begitu besar waktu Dia mengatakan, "Beginilah sikap Allah. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal dari yang masa purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah bertumbuh." Pernyataan sang nabi mengenai Allah yang demikian peduli atas umatnya disampaikan kepada orang Israel yang pada waktu itu mengalami pembuangan di Babel setelah wilayah mereka, kota Yerusalem, diduduki oleh pemerintahan Babel dan semua penduduknya dibuang ke tanah asing sebagai budak dan orang-orang buangan, sebab mereka lebih percaya pada dewa-dewi asing, meninggalkan Yahweh, akibatnya justru mengalami penghukuman. Saat mengalami penderitaan hebat karena kesalahan besar yang mereka lakukan, sang nabi lebih mewartakan belas kasih dan tindakan serta kepedulian Allah untuk membawa kembali umatnya pulang sebagai orang-orang yang merdeka, tidak mengingat-ingat kesalahan dan dosa besar mereka, tetapi menatap ke depan
saat Allah sendiri yang begitu peduli untuk memulihkan keadaan umatnya. Kepedulian Allah yang begitu besar tampak juga di dalam bacaan Injil ketika seorang perempuan yang tertangkap basah kedapatan berbuat zina dan dihadapkan kepada Yesus. Menurut hukum Musa dan kebiasaan orang Yahudi pada zaman itu, perempuan-perempuan yang bersalah demikian harus dihukum mati dengan dilempari batu. Ketika perkara itu dihadapkan kepada Yesus, apa yang dilakukannya, dia mengatakan, siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan nyatanya tak seorang pun juga yang melemparkan batu karena tahu diri bahwa mereka juga punya kesalahan sendiri-sendiri. Lalu tinggallah seorang diri perempuan itu dengan Yesus, dan dia pun juga tidak melemparkan batu kepada dia, tetapi justru meminta supaya dia pergi dan tidak berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus menunjukkan kepedulian Allah yang begitu besar, belas kasih dan kerahiman, dan itulah yang memberikan pertumbuhan kehidupan baru bagi perempuan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Allah yang kita imani dan kita ikuti adalah Allah yang sungguh peduli atas hidup umatnya, selalu memberikan kepada kita kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya agar kita selalu berubah dan bertumbuh. Kisah yang sangat tragis, misalnya Raja Daud yang dengan keji dan licik mengambil Batseba, istri dari panglimanya sendiri yang sudah mendapatkan begitu banyak kemenangan baginya, dan ketika takut bahwa kesalahannya itu akan diketahui, dia berbuat lebih keji lagi dengan mengirim panglima itu pergi ke medan perang supaya mati di sana. Dan ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud segera berbalik menyesal atas dosa-dosanya, maka Allah pun juga menunjukkan kepedulian yang lebih besar, tetap berjanji bahwa dia senantiasa menyertai Daud dan keluarganya, menjaga tahtanya supaya tidak hancur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, demikian besar kepedulian Allah sehingga menumbuhkan hidup yang baru, memberikan arah yang baru atas hidup umatnya. Sekitar Perang Dunia yang kedua, ada seorang perempuan keturunan Yahudi namanya Francine Christoph. Karena keturunan Yahudi dan di Prancis waktu itu juga dikuasai oleh Nazi Jerman, terpaksa dia ditangkap dan dimasukkan di dalam kamp konsentrasi bersama dengan orang tuanya. Seorang gadis yang masih berumur 8 tahun. Dan karena dia suka makan coklat, maka ibunya membawakan 2 batang coklat kepada Francine dan berkata, jika nanti di kamp konsentrasi kamu kesulitan dan sungguh hampir mau pingsan, saya akan memberikan coklat ini kepadamu. Di kamp konsentrasi itu, ibunya bekerja sebagai relawan untuk membantu khususnya perempuan-perempuan yang akan melahirkan dalam kamp konsentrasi. Pada suatu hari, ada seorang perempuan yang hamil tua dan sangat kesakitan, dan karena begitu kepayahan, maka ibunya bertanya pada Francine, apakah boleh memberikan 1 batang coklat ini kepada perempuan yang hamil tua itu dan akan melahirkan karena begitu kepayahan. Kepada ibunya, Francine menjawab, silahkan Mama berikan kedua coklat itu kepada dia.
6 bulan kemudian Nazi Jerman itu jatuh dalam dan kemudian semua tahanan dibebaskan. Bertahun-tahun kemudian dalam suatu seminar yang berbicara adalah seorang psikolog terkenal yang bertahan pada masa kamp konsentrasi, dan sebelum pembicara ini menyampaikan materinya, dia mengeluarkan coklat dari kantongnya dan mengatakan, karena coklat inilah yang membuat saya bertahan sampai dengan saat ini, karena kepedulian seorang anak kecil memberikan hidup baru kepada orang tua saya. Kepedulian menumbuhkan harapan yang baru, kehidupan yang baru. Dalam perjalanan hidup saya sebagai imam, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada banyak orang, keluarga, teman-teman, umat yang begitu peduli memberikan perhatian, khususnya ketika saat-saat sulit, terpuruk, bahkan saat membuat kesalahan. Mereka yang tetap bersama dengan kita, bersama dengan saya, saat-saat gelap, saat-saat terpuruk, bahkan salah, dan tetap memberikan kesempatan untuk bertumbuh karena kepedulian mereka yang membuat kita menjadi sampai seperti saat ini. Orang-orang yang menggapai sukses hanya karena ada orang-orang yang bersama mereka, yang peduli dengan mereka saat-saat gelap, saat-saat mereka terpuruk, saat-saat mereka membuat kesalahan. Bersama dengan teman-teman, saya mengelola suatu kelompok baca kitab suci yang namanya Komunitas Dei Verbum 6 tahun terakhir, dengan belasan ribu anggota sampai sekarang, juga membuat aplikasi Gereja Indonesia dan menyelenggarakan berbagai macam program pengayaan pengajaran kitab suci dan hidup rohani, juga berbagai macam karya sosial di seluruh Indonesia, membangun gereja atau karya-karya sosial yang lain, hanya karena kepedulian orang-orang itulah yang memungkinkan kami semua menjadi seperti sekarang. Mereka yang terus memberi kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya menumbuhkan pengharapan yang baru. Dan kalau Allah atau orang-orang yang bersama dengan kita begitu peduli dengan hidup kita, membuat kita menjadi seperti sekarang, kita pun diundang juga untuk peduli, solider kepada orang lain, memberikan kepada dia atau mereka kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya, agar ia senantiasa bertumbuh, berubah, dan menemukan orientasi hidup baru di dalam hidup mereka. Amin.